Selamat siang untuk kita semua. Di sini kelompok kami akan menjabarkan tentang materi database. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Nama saya Bindu Saputra Simanjuntak, kelas C3C. Dan selanjutnya yang akan memperkenalkan diri teman kami Rinto. Oke, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rin Purwansasi Dauruk. Saya dari kelas C3C. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Rinto Irwansa Sidauruk. Selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan diri oleh Alfred. Perkenalkan, nama saya Alfred Martinez Tauruk dari kelas CE3C. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memperkenalkan diri. Di sini kita akan membahas apa itu tentang database. Era digital ini hampir seluruh umat manusia telah menggunakan perangkat keras seperti handphone, komputer, laptop, dan lainnya. Setiap hari kita selalu mengakses berbagai aplikasi secara online maupun offline. Sebelum itu semua terjadi, tahukah kamu bahwa di balik itu semua terdapat sistem proses penyimpanan data yang biasanya disebut dengan database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data. Terdapat juga fungsi dan jenis-jenis database di bidang teknologi. Supaya lebih jelas, kita bisa scroll down halaman ini dan baca artikel hingga selesai. Untuk pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, ataupun arsip yang terhubung dan tersimpan dalam berbagai media elektronik. Jenis-jenis dan fungsinya. Terdapat 5 jenis database yang selama ini beroperasi di perangkat kita sendiri. Dari 5 jenis database tersebut, terdapat 15 macam produk yang memiliki fungsi berbeda. Berikut jenis-jenis database dan beserta fungsinya. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman kita, Rinto. Oke, terima kasih moderator. Oke, jenis yang pertama itu operasional database. Nah, operasional database atau biasa disebut dengan database OLTP, Online Transaction Processing, berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time. Jenis ini memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Modifikasi tersebut bisa berupa mengubah, menambah, menghapus data secara langsung melalui perangkat keras yang digunakan. Oke, bisa kita lihat ada contoh aplikasi yang terdapat dalam prosesor. Yang pertama JSON. JSON, JavaScript Object Notation, adalah format file yang menggunakan teks untuk pengiriman data. Format ini sangat umum digunakan pengguna untuk pertukaran data, layaknya berkomunikasi cepat dengan melalui web browser dan web server. Sinkronisasi data bisa dilakukan secara real-time. Nah, format JSON sendiri berasal dari pemrograman JavaScript. Melalui pembuatannya, JSON memiliki format bahasa yang berbeda dari lainnya. Diketahui bahwa semua file JSON selalu menggunakan ekstensi khusus berupa .json. Nah, yang kedua itu ada XML. Bisa kita lihat logo dari XML. XML panjangannya Extensible Markup Language.
adalah bahasa program markup yang memiliki aturan untuk memberikan dua kode dokumen berbeda yang bisa dibaca oleh manusia dan dibaca oleh komputer. Melalui XML akan menghasilkan format data berupa teks yang dapat digunakan untuk merepresentasikan struktur basis data. Selain itu, sinkronisasi data dapat dilakukan secara real-time oleh pengguna. Bahasa program ini sangat cocok digunakan untuk menangani basis data pada web browser dan web server. Struktur yang digunakan XML dinilai banyak memiliki kesamaan dengan format JSON. Oke, lanjut. Oke. Baik, terima kasih untuk teman kita Rinto Irwansyah Sidaruk yang telah menjabarkan jenis-jenis database. Selanjutnya akan dijabarkan oleh Selanjutnya database warehouse. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen inti dari bisnis intelijensi. Database warehouse merupakan repositori sentral data yang terpadu dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Database tersebut juga menyimpan data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk membuat laporan analisis. Database yang tersimpan di warehouse awalnya diunggah dari sistem operasi. Data bisa melewati penyimpanan operasional dan memungkinkan untuk pembersihan data. Proses tersebut menjadi operasi tambahannya dan dapat memastikan kualitas data sebelum digunakan di warehouse sebagai pelaporan. Yang pertama itu dari database warehouse yaitu Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang digunakan oleh Microsoft. Sebagai server database, sistem ini merupakan produk perangkat lunak yang berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Hal tersebut memungkinkan dapat berjalan baik melalui komputer yang sama atau komputer lainnya melalui jaringan internet. Setidaknya Microsoft pernah memasarkan 12 edisi yang berbeda sistem Microsoft SQL Server ini. Hal itu ditujukan untuk memberikan pilihan kepada pengguna dan untuk kebutuhan yang berbeda juga. Selanjutnya, yang saya kembalikan ke moderator. terima kasih untuk teman kita Alfred yang telah menjabarkan. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang distribusi database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Sistem ini tidak sama dengan sistem paralel yang menggabungkan erat dan bersistem data tunggal. Sistem ini terdistribusi melalui situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Melalui administratornya, basis data dapat mendistribusikan sekumpulan data di beberapa lokasi yang berada di server jaringan terorganisir. Karena sistem yang begitu unik, basis data terdistribusi bisa meningkatkan kinerja bagi end user dengan membiarkan transaksi melalui proses mesin yang banyak sehingga tidak fokus pada satu mesin saja. 1. Microsoft Access atau Office. Kita bisa melihat logonya. Microsoft Access adalah sistem DBMS yang menggunakan Microsoft Jet Database Engineering dengan alat pengembang perangkat lunak. Microsoft Access menyimpan data dengan formatnya sendiri. Melalui software ini, pengguna dapat mengimpor atau menghubungkan langsung ke data yang tersimpan di database lainnya. Selanjutnya akan disampaikan dan ataupun dijabarkan oleh teman kita Rinto. Terima kasih.
Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya kita lanjut ke dalam relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Umumnya, semua sistem menggunakan struktur query language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Oke, ada contohnya. MySQL. Kita bisa lihat logonya. Oke. MySQL adalah sebuah sistem untuk manajemen bisnis data relasional. Banyak sekali produk-produk IT yang dibuat dengan menggunakan komponen utama MySQL. Beberapa aplikasi seperti WordPress, Google, Flickr, YouTube, Facebook, ada Joomla, ada PHP-BB, Drupal, dan MODX. Menggunakan sistem ini untuk manajemen basis data relasional mereka. Nah, yang kedua itu ada PostgreSQL. Kita bisa lihat logonya. Sistem kedua yang merupakan sistem pengolahan basis data relasional adalah PostgreSQL. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan data secara aman dan dapat mengembalikan data tersebut sebagai respon atas request dari aplikasi lainnya. PostgreSQL dapat bekerja melalui aplikasi mesin tunggal kecil hingga aplikasi internet besar, beserta pengguna yang banyak secara bersamaan. Sistem ini biasa digunakan pada sistem operasi Mac OS server, karena pengaturannya sudah tersedia secara default. Sistem operasi lainnya seperti Windows dan Linux juga dapat ditemukan dengan mengubah pengaturan. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada MariaDB. Kita bisa lihat logonya itu anjing laut kan. MariaDB adalah sistem yang dikembangkan dari MySQL. Pengembangan ini bertujuan untuk mempertahankan kompatibilitas yang tinggi dari MySQL dan cocok dengan API MySQL beserta perintah-perintahnya. MariaDB memiliki mesin penyimpanan ExtraDB untuk mengganti InnoDB. Sistem ini dikembangkan langsung oleh beberapa pengembang asli MySQL dengan pihak yang bercabang. Tujuannya adalah agar tidak diakuisisi oleh Oracle Corporation yang merupakan kompetitor. Nah, selanjutnya keempat ada MongoDB. MongoDB adalah software database yang berorientasi pada dokumen cross-platform dan open source. MongoDB menggunakan dokumen yang mirip dengan skema JSON. Oleh karena ini, sistemnya diklasifikasikan ke dalam program basis data NoSQL. Selanjutnya, yang kelima ada Oracle Database. Oracle Database adalah sistem relation database selanjutnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Oracle. Dalam penggunaannya, sistem Oracle mengacu pada struktur memory server side sebagai sistem area global. Sistem area global dapat menyimpan cache, perintah SQL, dan informasi pengguna. Selain itu, sistem ini memungkinkan untuk menyimpan riwayat transaksional seperti Redo log online. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator kita, Windu. Baik, terima kasih untuk teman kita Rinto Irwansyah Sidorok yang telah menjabarkan. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman kita Alfred Martinez Hutauruk. Oke, selanjutnya saya akan menjabarkan bagian ke-6 SAP HANA. SAP HANA adalah sistem lain yang berorientasi pada kolom dan hubungan antar tabel. Sistem ini memiliki fungsi utama sebagai database server yang menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi.
Selain fungsi tersebut, SAP HANA juga dapat melakukan analisis lanjutan seperti analisis prediksi, pemrosesan data spesial, analisis teks, analisis streaming, pencarian teks, dan pemrosesan data grafik. SAP HANA ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh SAP SE. Selanjutnya, IBM DB2. IBM DB2 adalah sistem lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan IBM. Melalui sistem ini, model relasional dapat terdukung. Hanya saja versi terbarunya IBM DB2 memiliki multifungsi yang mendukung fitur relasional dan non-relasional seperti JSON dan XML. Melalui sejarahnya, IBM DB2 merupakan sistem yang dibuat untuk produk DB2 pada masing-masing sistem operasi utamanya. Pada tahun 1990-an, perusahaan IBM mulai membuat produk DB2 universal, yang kodenya dapat digunakan untuk sistem operasi lainnya. Selanjutnya. MEMSQL adalah sistem manajemen basis data SQL terdistribusi dan in-memory. Sistem ini juga termasuk ke dalam sistem manajemen manajemen basis data relasional atau RDBMS. MEMSQL berfungsi untuk mengkompilasi SQL ke dalam kode mesin melalui proses pembuatan kode atau kode generation. Selanjutnya itu ada Interbase. Interbase itu adalah sistem RDBMS yang berbeda dengan produk lainnya. Sistem ini melakukan footprint yang minim, persyaratan administrasi yang hampir nol, dan arsitektur multigenerasi. Interbase dapat digunakan di sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, Solaris, iOS, dan Android. Sistem ini dibangun langsung oleh Embarcadero Technologies atau Borland dulunya. Selanjutnya itu ada Firebird. Firebird ini adalah sistem basis data relasional terakhir. Dan Firebird ini adalah sistem SQL yang open source dan berjalan di sistem operasi Mac OS 10. Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya yang unik. Basis data Firebird juga merupakan cabang dari open source Borland Interbase pada tahun 2000. Hanya saja sejak versi Firebird 1.5, kode yang dibuat sebagian besar telah ditulis ulang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Alfred. Selanjutnya yang akan menjabarkan materi tentang database yaitu Rinto Irwansyah Sidahurup. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Oke, pada library pemrograman C. Berbeda dengan sistem lainnya, SQLite ini bukan merupakan mesin database client server. SQLite tertanam ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam mendukung penyimpanan data akhir end user. SQLite sangat populer digunakan sebagai perangkat lunak database untuk penyimpanan lokal atau klien melalui perangkat lunak aplikasi seperti peramban web. Sistem ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan melalui sistem operasi, peramban web, dan sistem embedded yang lebih luas seperti ponsel. Oke, berhubung ada kesalahan teknis dalam jaringan, saya akan melanjutkan tentang manfaat database ataupun fungsinya. Manfaat dari berbagai jenis beserta fungsi dan pengertian database sebelumnya, ternyata sistem ini bermanfaat bagi penggunaannya. Manfaat tersebut berupa A. Kecepatan dan kemudahan.
Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang turut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan. Setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda. B. Multi-user. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan hanya terdiri satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Selanjutnya yang untuk C, keamanan data. Keamanan data ini sangat perlu ya. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi layanan sistem database. Untuk yang D, penghematan biaya perangkat. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang ada di pusat. Untuk yang E, kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Contohnya yaitu seperti kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di setiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Yang terakhir yaitu untuk F, mudah membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Nah, banyaknya manfaat database ini yaitu memberikan berbagai manfaat bagi kita manusia dalam membantu pekerjaan kita. Mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, menghapus data, mengelompokkan data penting, dan masih banyak hal lain lagi. Hal tersebut yang menjadi instrumen ini sangat penting bagi programmer dalam membuat suatu aplikasi web atau perangkat keras. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Kami akan menutup untuk materi kami yang telah menjabarkan tentang apa itu database ya. Kami sekian dan terima kasih untuk penjelasan. Kami akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.